Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. KPK akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak kemarin sampai dengan hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020. Hadir siang hari ini pimpinan Pak Ketua KPK dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Seperti biasa, nanti pimpinan akan membacakan poin-poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud, dan setelahnya nanti akan diberi kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Satu sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Baik, kami persilahkan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh warga negara Indonesia yang saya hormati, pecinta anti korupsi yang saya hormati, para penggerak pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Pertama-tama pada siang hari ini tentu kami menyampaikan perasaan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai hari ini telah memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia betul-betul bersih dari praktik-praktik korupsi. Kami juga, pimpinan KPK dan seluruh insan KPK menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu setia membantu KPK baik dalam penyebaran informasi maupun penyampaian kegiatan KPK. Selanjutnya, pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa yang telah dilakukan oleh KPK terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang melibatkan Wali Kota Cimahi. Dan ini terjadi terkait dengan pengurusan perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi tahun anggaran 2018-2020. Selengkapnya sebagai berikut. KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Pada kegiatan tangkap tangan kemarin, KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Jumat tanggal 7 November 2020, kurang lebih jam 10:40 di beberapa tempat di antaranya Bandung dan Cimahi. Adapun 11 orang yang telah diamankan sebagai berikut. Pertama adalah AJM, Wali Kota Cimahi periode 2017-2022, FD, Ajudan AJM, YT, orang kepercayaan daripada AJM,
ED sopir daripada YT, DD swasta, HY komisaris Rumah Sakit Umum Kasibunda, NN Direktur Rumah Sakit Umum Kasibunda, SIGI Staf Rumah Sakit Umum Kasibunda, HH Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu Kota Cimahi, AA Kasih di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, KM sopir daripada SIGI. Adapun kronologis tanggal kemarin sebagai berikut. Pada tanggal 26 November 2020, KPK telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara, yaitu saudara AJM melalui orang kepercayaannya dan melibatkan pihak swasta, yaitu YH. Penyerahan uang akan dilakukan sesuai informasi tanggal 7 November 2020 jam 10 di salah satu rumah makan di wilayah Bandung. Selanjutnya SIGI menemui YR dengan membawa tas plastik berwarna putih yang diduga berisikan uang tunai, yang selanjutnya diserahkan kepada YR. Setelah itu sekitar 10 dan 40 menit tim KPK mengamankan SIGI dan YR. Tim KPK juga mengamankan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Kota Cimahi, yang selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta barang bukti uang tunai sejumlah 425 juta rupiah, dan para pihak serta barang bukti dibawa ke KPK untuk kepentingan pemeriksaan lanjut. Dari hasil tangan ini ditemukan uang tunai sejumlah 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak rumah sakit KB. Adapun konstruksi perkara yang diduga terjadi sebagai berikut. Pada tahun 2019, Rumah Sakit Umum KB melakukan pembangunan penambahan gedung. Kemudian diajukan permohonan revisi izin mendirikan bangunan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi. Untuk mengurus perizinan pembangunan tersebut, HY selaku pemilik RSU KB bertemu dengan AJM sebagai wali kota Cimahi di salah satu restoran di Kota Bandung. Pada pertemuan tersebut, saudara AJM diduga kuat telah meminta sejumlah uang berkisar 3,2 miliar yang merupakan bagian 10% dari nilai rencana anggaran belanja yang dikerjakan oleh subkontraktor pembangunan rumah sakit KB yang senilai 32 miliar. Penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh CT selaku staf keuangan RSU KB melalui YR selaku orang kepercayaan AJM. Untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada AJM, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kwitansi fiktif yang seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan rumah sakit umum KB. Pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak 5 kali secara berulang dan berturut-turut di berbagai tempat, sehingga total pemberian dan penerimaan yang diterima oleh AJM kurang lebih 1.661.000.000 dari kesepakatan awal 3,2 miliar. Pemberian telah dilakukan sejak tanggal 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir kemarin tanggal 7 November 2020 sebesar 425 juta. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, KPK berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun 2018-2020. Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan berdasarkan bukti permulaan cukup sehingga membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai penerima saudara AJM dan sebagai pemberi adalah saudara HY. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima, yaitu saudara AJM, disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai pemberi, yaitu saudara HY, disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 8 November 2020 hari ini sampai dengan tanggal 17 Desember 2020. Tersangka AJM ditempatkan di rumah tahanan negara pada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, sedangkan saudara HY ditempatkan di rumah tahanan negara Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan rasa keprihatinan atas korupsi yang terus terjadi yang dilakukan oleh kepala daerah. Bahkan khusus untuk Kota Cimahi, sejak Cimahi didirikan sebagai kota, tanggal 1 Juni 2001, 3 kepala daerah wali kota Cimahi tersangkut kasus-kasus korupsi. Tentu ini merupakan perhatian kita bersama, apalagi sekarang sedang berproses 207 kepala daerah yang mengikuti pilkada dengan 736 pasangan peserta pilkada. KPK sejak awal menyampaikan pendidikan anti korupsi, tetapi setiap ada korupsi, KPK akan tetap bertindak tegas, profesional, akuntabel, dan membawa ke persidangan. Jangan ada ruang bagi para pelaku korupsi. Masyarakat adalah mata KPK. Anggota KPK terbatas, tapi jangan berpikir bahwa KPK akan mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi. Karena sesungguhnya jutaan mata rakyat Indonesia menjadi mata KPK. KPK berharap apa yang dilakukan kepala daerah menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua yang telah menyampaikan poin-poin terkait dengan persoalan dimaksud. Berikutnya akan kami tunjukkan barang bukti dari hasil kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Besok dan tersangka biasa semakin dan yang tertutup.
Terus. Ya. Yang satu nggak kelihatan. Kalau gini, terus. Kelihatan merahnya tuh, itu topi. Angkat dikit. Ya, oke. Ya, sebar. Oke, Mario ya. ini. Oke ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan 3 orang penanya untuk satu sesi pertanyaan terkait dengan penanganan perkara ini ya. Silakan. Dari sisi sebelah kanan saya ada satu ya, di tengah, di belakang. Oke, sementara satu dulu, silakan Mas Mario ya. Pertanyaannya ini kan berkaitan soal perizinan rumah sakit. Ini artinya ada kaitan di bawah wali kota itu kan ada kepala dinas. Ini sudah menjadi modus seperti di Banten, Alkes itu kan keterlibatan kepala dinas, terus di beberapa tempat seperti pernah juga di Tegal kalau nggak salah tuh wali kota Tegal juga pengadaan rumah sakit. Apakah KPK sudah melihat menelisik sejauh mana keterlibatan atau peran? Mungkin saya lihat kalau memang tindakan deal-deal seperti ini langsung ke pucuk pimpinan seperti ke wali kota. Kemudian dari rangkaian pemberian itu apakah memang KPK sudah mendeteksi misalkan ini kan dalam posisi 3 minggu jelang pilkada ini, apakah memang ada indikasi terlihat bahwa uang-uang tersebut dipakai atau dipergunakan untuk kepentingan misalkan beli spanduk, beli baliho atau berkaitan soal pesta demokrasi ini memungkinkan ini kan cukup memakan biaya yang besar, bahkan dalam situasi yang sudah dekat ini kan biasanya orang kalah terkait modal pilkada ini. Kira-kira apakah KPK sudah menelisik dua tadi, pertama keterlibatan dari kepala dinas kesehatan dan kemudian juga aliran-aliran dana ini mengalir untuk kepentingan pilkada, dan ketiga apakah KPK sudah melihat ada keterlibatan pihak dewan misalkan anggota DPRD terkait pengadaan atau izin-izin seperti ini. Terima kasih ya. Oke, satu dari Mario. Ada lagi? Oke, satu dulu ya. Baik, terima kasih kepada Mario dan rekan-rekan sekalian. KPK di dalam rangka pemberantasan korupsi tentu bergerak dari kelengkapan dan kecukupan alat bukti. Karena sesungguhnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dan rangka mengumpulkan transaksi dan alat bukti guna mengungkap terangnya suatu perkara pidana dan menemukan tersangka. Terkait dengan kasus yang terjadi di Kota Cimahi, dalam hal ini adalah perizinan rumah sakit umum KB, tentu kami terus melakukan pendalaman terhadap setiap informasi. Namun demikian, khusus kasus ini yang di Cimahi ini memang bukti menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dari seorang wali kota dengan pemilik rumah sakit umum KB. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan tadi tentang apakah ada kaitan dengan pilkada,
kami ingin tegaskan berdasarkan fakta empiris selama ini bahwa pilkada memang membutuhkan dukungan yang cukup besar. KPP memang melihat dari data yang ada, di mana harta kekayaan para calon kepala daerah sesungguhnya tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk proses pilkada itu sendiri. Bahkan boleh dikatakan 82,3% itu didukung oleh bukan harta kekayaan pribadi, tetapi ada para pihak sebagai tim sukses maupun donaturnya. Itu yang ini kita lihat dari fakta empiris dan hasil survei KPK. Karenanya KPK sudah pernah melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melihat kembali tata cara pelaksanaan pilkada yang memang membutuhkan biaya besar. Kita tidak menampik sangat besar biaya yang dikeluarkan saat pilkada. Tetapi untuk membuktikan apakah kasus Cimahi ini uangnya digunakan untuk pilkada, kami tentu perlu melakukan pendalaman karena sesungguhnya uangnya juga sudah kita sita, saya kira itu. Yang berikutnya, kalau terkait dengan para pelaku atau pengembangan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mario, kita tidak lepas dari alat bukti dan tentu juga untuk mengatakan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana harus setidak-tidaknya dengan kecukupan alat bukti. Dan para pelaku itu dikategorikan dengan 4 klaster. Klaster pertama adalah pelaku itu sendiri, yang kedua adalah orang yang turut serta melakukan, yang ketiga adalah orang yang turut serta membantu melakukan atau menyuruh dan membujuk melakukan. Untuk hari ini kita menemukan para pelaku, yaitu saudara AM, ya, AMP sebagai penerima itu, atau AJM ya bahasanya itu, AJM di sini kawan-kawan itu, dan HY sebagai pemberi. Saya kira itu yang bisa kita bertanggungjawabkan hari ini. Tapi nanti setiap ada perkembangan, yakinlah bahwa KPK akan selalu menyampaikan setiap perkembangan penanganan dan pemberantasan korupsi. Saya kira itu Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KPK yang telah menjelaskan. Mas Mario, cukup Mas Mario ada lagi? Ya, untuk kasus lain aja nih. Sebentar Mas Mario, sebelum yang lain ya. Terus lain juga. Ada yang terkait dengan perkara atau kasus ini? Sebelum yang lain? Kayaknya Cimahi udah keluar kepala. Jadi kalau hujan sudah bisa jalan. Kalau gitu, beri kesempatan yang di belakang dulu ya untuk perkara lain. Silakan. Apa kaitan Mulyanto dalam kasus ekspor ini? Apakah benar ada aliran uang dari ACK yang dijajar di resinya ada Ahmad yang merupakan mantan pengurus DPP Gerindra? Ya, terima kasih Mbak Linda. Silakan Mas Mario. Ya, hampir sama pertanyaan masih Linda dari Tempo. Ya, tapi saya ingin lebih merinci kalau mendeteksi saya mapping itu perusahaan-perusahaan isinya itu memang benar udah kayak kumpulan pengurus partai. Itu di dalamnya ada orang anggota DPR, ada pengurus Gerindra, bahkan ada salah satunya Saras. Saras itu adalah anak langsung dari Prabowo, ada Hasim juga. Nah ini bagaimana? Apakah perusahaan-perusahaan yang pemenang izin-izin ini akan dipanggil, misalkan kayak Hasim yang kayak Saras itu kan juga kebetulan mencalonkan diri di Tangsel gitu kan. Terus ada beberapa di dalam pengurus ini juga semuanya ikut main-main pilkada. Ini apakah KPK sudah selesai memapping atau memeriksa atau memanggil mengkonfirmasi apakah mereka ini perlu dimintai keterangannya terkait pemberian izin ini. Terus kemudian agak detail sedikit Pak Ketua, ini soal ya mungkin
bukan dalam sisi materi dokumennya, tapi apa sih hasil yang paling substansi dari penggeledahan yang diamankan KPK dalam penggeledahan lebih dari 15 jam di kantor KKP. Dan kemudian apakah tidak perlu misalkan lakukan penggeledahan di rumah dinasnya tersangka EP ini gitu loh. Ini kan ada semacam rangkaian yang memang bisa saja kalau agak gerak lambat bisa dihilangkan. Paling sementara begitu dulu. Oke. Cukup dulu dua. Udah banyak banget. Mario ini udah mewakili, udah saya catat ya. Oh iya. 1, 2, 3, 4 pertanyaannya. Di luar perkara ini ya. Ceritanya panjang, pertanyaan lupa sebenarnya. Terus kalian juga mungkin dirangkum. Nah, terakhir. Oke. Kemarin Pak Menteri KKPN Interior LDP mengatakan agar KPK tidak berlebihan memeriksa Pak Prabowo. Tanggapannya Pak? Oke. Terakhir ya, terakhir. Oke, silakan. Jadi kan misalnya maksud ketua MPR, maka saya juga sebenarnya apa kaitannya Suharto ini dengan mana belum jawab. Calon desanya Bamsud. Apakah yang membantu Suharto untuk deal-dealan dengan orang-orang KKP ini termasuk MPR atau seperti apa? Karena ini kaitannya dengan birokrasi, mestinya kalau misalnya ada bantuan apalagi ini calon desa gitu kan, kemungkinan kan apakah juga akan ditelusuri ya Pak? Oke ya. Baik, terima kasih. Jadi sudah cukup, ada tadi 4 orang penanya segera. Silakan Pak. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan, pada 3 orang rekan media yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa perhatian, kecintaan rekan-rekan semua pada PK luar biasa. Saya hanya merespon dulu. Yang pertama adalah dari Pak Mario. Bukan berarti karena saya setiap periode saya lihat Mario paling betul pertanyaannya. Yang pertama adalah kasus yang terjadi di Kementerian Kelautan Perikanan. Tentu ini adalah tindak pidana korupsi murni dan tidak ada kaitan dengan politik. Itu seharusnya sesuai dulu. Jadi jangan kita diajak masuk dalam ranah politik. Kalaupun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai, tapi terkait kasus tidak pidana adalah berlaku orang per orang. Karena sesungguhnya dalam konsep hukum, barang siapa itu adalah setiap orang. Nah, yang kita minta adalah apakah perbuatan dilakukan. Kalau betul ada perbuatan dilakukan, apakah perbuatan tersebut merupakan memenuhi unsur apakah sengaja atau lalai. Selanjutnya, apakah memenuhi syarat sifat melawan hukum. Jadi kita fokus kepada perbuatan. Kalau sesungguhnya tidak ada suatu peristiwa pidana tanpa ada perbuatan dan tidak ada perbuatan tanpa orang. Itu prinsipnya. Yang kedua, kalau tadi disampaikan apakah ada terkait dengan penggeledahan. Penggeledahan sesungguhnya itu dilakukan dalam rangka pencarian, penemuan barang bukti yang bisa menunjukkan terangnya suatu perkara peristiwa pidana. Karena sesungguhnya saya ingin katakan kembali, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan saksi, mencari barang bukti sehingga terang suatu perkara pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi sebagaimana KUHP tentang apa yang disebut dengan barang bukti, apa yang dimaksud dengan alat bukti, dan apa yang juga disebut dengan benda yang dapat dilakukan penyitaan. Penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari menemukan barang bukti guna mengungkap perkara. Jadi saya kira kita tidak berlebihan melakukan penggeledahan. Yang pasti adalah tempat-tempat yang diduga ada keterkaitan tindak pidana atau tempat-tempat yang ada hubungannya
dengan tindak pidana. Itu pasti kita lakukan penggeledahan. Selanjutnya tadi ada yang bertanya, saya tidak ingin langsung merespon tentang pendapat orang, tetapi yang pasti adalah pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan. Pemeriksaan dilakukan di dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya. Kita tidak bisa apakah pemeriksaan itu cukup hanya 1 jam, apa cukup 2 jam, apakah cukup 3 jam, bukan itu. Tetapi yang paling esensial adalah sejauh mana keterangan yang disampaikan ini ada kesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang lain. Karena sesungguhnya keterangan saksi itu adalah keterangan yang disampaikan seseorang yang berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya. Jadi kami tidak melakukan pemeriksaan berlebihan, Pak. Ya, Mbak ya. Jadi itu kita lakukan secara transparan, profesional, akuntabel, karena sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh penyidik ini nanti diuji oleh jaksa penuntut umum. Apakah berkas perkara lengkap atau tidak lengkap? Selanjutnya diuji kembali di dalam pemeriksaan di peradilan. Jadi saya kira itu yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan, tidak ada yang berlebihan, Mbak. Kalau ibaratkan obat itu pas ukurannya, pas takarannya, pas cara mengaduknya, pas cara menggunakannya. Jadi tidak ada berlebihan. Mungkin Pak kalian ada yang mau sampaikan, silakan. Dipanggil untuk dikonfirmasi, bukan untuk bicara soal bahwa ini politik atau tidak politik. Minimal secara hukum acara pidana, apakah itu perlu dikonfirmasi orang-orang yang dalam perusahaan orang benur itu, yang perusahaan-perusahaan benur itu. Terima kasih, Pak Ketua. Selamat siang pada rekan-rekan media semua. Sedikit saya menambahkan apa yang saya sampaikan Pak Ketua. Prinsipnya yang pertama, kalau masalah berlebihan apa yang kita sampaikan memang betul, karena kita kemarin punya 1 kali 2 pembaca harus memutuskan, sehingga memang kesannya maraton dari pagi sampai pagi lagi. Itu karena keterbatasan waktu, itu pun berdasarkan uang. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan, semuanya menyangkut tentang perkembangan penyidikan. Kalau dalam judul kemarin adalah termasuk pungutan liar atau suap, dan kemarin dari 1 gambaran sudah terdeteksi adanya aliran secara transaksi digital perbankan. Nah tentunya nanti kita akan melihat berapa PT yang sudah melakukan hal yang sama. Dan di dalam PT tentunya ada akte pendirian, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa direkturnya, siapa petugas-petugas yang ada dalam persidangan itu. Nah tentunya rekan-rekan juga paham, kemarin rekan-rekan penyidik memberikan di berbagai tempat yang tadi saya katakan, semua yang disampaikan Pak Maria sudah disentuh itu. Dan hasilnya kan kita kumpulkan satu-satu. Penyidik hanya 3 satgas, dan satu-satu rata-ratanya 5-7, keterbatasan waktu, pasti akan dievaluasi. Setelah itu dikaitkan dengan bukti perbankan. Tanya bagaimana? Apakah ada bukti-bukti yang melalui aliran perbankan? Siapa yang mengirim? Atas perintah siapa? Tentunya nanti akan dibuka semua. Ya, jadi mohon perlu waktu, tidak dalam 3 kali 24 jam semuanya selesai. Terima kasih. Kata kunci Pak Mario, saya ingin sampaikan bahwa setiap informasi itu kita terima dan kita tindak lanjuti. Komitmen kita tidak pernah berubah sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kita akan tuntaskan setiap perkara tanggung jawab KPK. Apakah itu perkara yang merupakan tunggakan atau perkara baru, itu pasti kita tuntaskan. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Haryoto yang telah menjelaskan tadi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan nanti setelah ini tahanan akan kembali lebih dulu ke lantai 2 untuk melanjutkan pemeriksaan. Jadi teman-teman bisa menunggu di
Silakan soal Lagi mau dijawabnya sih biar nanti tadi belum dijawab. Belum dijawab. satu ya tadi. Oh, yang masih ada yang datang itu nanti masuk. Ya, saya paham apa yang diinginkan oleh rekan-rekan wartawan sebenarnya sudah terjawab dengan kalimat saya terakhir tadi. Setiap informasi itu kita tindak lanjuti dan kita dalami. Jadi saya tidak ingin menyebut satu persatu, karena kalau satu persatu itu nanti kita baca. Prinsipnya itu, setiap informasi yang disampaikan, setiap ada perkembangan penyidikan pasti kita harus sampaikan. Terima kasih. baik, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih Mas Mario dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.